Ada berkat di balik pemuritan. Saudara, dalam episode Disciple TV saat ini kita akan belajar tentang kekuatan pertanyaan yang mendalam. Pembicaraan yang lebih mendalam sangat diperlukan dalam membangun persahabatan dengan para murid. Sebab tanpa pembahasan yang mendalam, kita tidak akan pernah mendapatkan atau memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh para murid. Bagaimana caranya supaya pembicaraan kita bisa lebih mendalam? Pastinya kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya dengan berkata, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Di ayat selanjutnya, beberapa orang murid menjawab pertanyaannya Yesus. Jawaban Simon Petrus dinyatakan benar oleh Yesus, sehingga membuat para murid yang saat itu bisa merasakan kedalaman hubungan bersama dengan Yesus. Di sini Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam akan membawa dampak perubahan yang maksimal kepada setiap murid. Saudara, ada dua hal yang harus diperhatikan supaya pertanyaan lebih mendalam dan lebih maksimal. Yang pertama, spesifik dan mendalam. Ada beberapa contoh pertanyaan yang mendalam yang dapat kita pakai dalam pemuritan kita. Misalnya, yang pertama, bagaimana pertama kali Anda mengalami perjumpaan dengan Kristus dan akhirnya mau menjadi pengikutnya? Di situ para murid akan bercerita dari A sampai Z, bagaimana pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan pertama kali berjumpa. Mereka akan antusias bercerita. Contoh yang kedua, apakah Anda merasakan perubahan hidup ketika mempraktekkan firman? Perubahan apa yang Anda alami ketika mempraktekkan firman? Mereka juga pasti akan bercerita dengan kita bertanya seperti ini. Contoh ketiga, apa yang Anda rasakan ketika jatuh dalam dosa seksual atau dosa yang lain? Saudara, ketika orang mau bercerita tentang dosa-dosa mereka, pasti akan sulit dan susah untuk mengungkapkannya. Oleh karena itu kita perlu untuk bertanya kepada mereka lebih dalam dan lebih dalam. Kita punya prinsip kebenaran bahwa dengan adanya keterbukaan, maka akan ada pemulihan. Oleh karena itu, dengan pertanyaan, khususnya tentang dosa, kita perlu pelan-pelan bertanya kepada mereka dan lebih mendalam. Contoh yang keempat, apa yang Anda rasakan ketika Tuhan belum menjawab doa-doa Anda? Yang kelima, mengapa Anda mau rela melayani Tuhan? Contoh yang keenam, apa yang membuat Anda belum bisa mengampuni orang tersebut? Mungkin murid kita sedang crash dengan temannya, salah paham dengan orang tua, dengan pimpinannya. Kita perlu menanyakan, kenapa mungkin mereka ada kepahitan dan belum bisa mengampuni orang-orang tersebut. Kita bisa bertanya lebih dalam, kita bisa mendapatkan akar masalahnya. Contoh yang ketujuh, menurut Anda, apakah dengan menghindari konflik, hubungan pernikahan semakin lebih baik? Kenapa demikian? Ini biasanya hubungan suami istri, saudara-saudara. Dengan suami yang hanya berdiam diri, tidak mau berkonflik dengan istri, tidak mau membahas masalah mereka secara langsung, sudah biar aja. Pokoknya kami tidak bertengkar, nanti kan masalahnya bisa selesai sendiri. Apakah bisa lebih baik? Kita bisa ajukan pertanyaan ini kepada mereka. Dan akhirnya mereka bisa mengungkapkan dan bisa memberikan pendapat. Apakah pendapat mereka benar atau salah? Kita bisa menuntun mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Contoh yang ke-8.
Apa yang Anda mau lakukan supaya teman Anda bisa menjadi pengikut Kristus? Ini bagi mereka yang rindu untuk menjangkau teman-teman, bukan hanya sekedar impian, tetapi sungguh-sungguh kita bertanya langkah-langkah apa aja yang kamu mau lakukan supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Dan lain-lain, banyak pertanyaan yang bisa kita perdalam kepada para murid. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan mendalam yang bisa saudara pakai di dalam pemuritan. Dan pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang bisa saudara ajukan. Yang pasti, mintalah Roh Kudus menuntun saudara kepada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, hal yang harus kita perhatikan dalam mengajukan pertanyaan. Temukan poin penting. Ketika kita sudah mendapatkan berbagai cerita dan jawaban murid, yang kita lakukan adalah menemukan hal-hal penting apa yang hendak kita tekankan kepada mereka. Mungkin kita juga bisa mendapatkan akar masalah ketika mereka bercerita. Ketika mereka mengungkapkan isi hati mereka, kita mendapatkan, oh ini loh masalahnya, ini akar masalahnya. Kita bisa bantu mereka. Tujuan dari semua ini, saudara-saudara, adalah supaya kita dapat membantu menemukan solusi, mendoakan mereka lebih spesifik, dan bisa menindaklanjuti sampai ada kemenangan pada setiap murid kita. Saudara-saudara, ada dampak positif yang kita alami atau murid kita alami ketika kita mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Pertama, dampak positifnya adalah para murid akan lebih aktif dan terbuka. Sehingga kita sebagai pemurid akan mendapatkan keterangan yang belum terungkap selama ini. Positif yang kedua adalah pertanyaan membuat murid menemukan jawabannya sendiri. Sebab jawaban yang ditemukan sendiri akan berdampak lebih maksimal kepada perubahan hidup mereka. Jadi saudara, mari kita mulai mengembangkan metode pemuritan kita dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam kepada setiap murid kita, yang pada akhirnya bisa membuat orang-orang tersebut bisa berubah secara maksimal sesuai dengan firman Tuhan. Eddie Leo mengatakan, kita menjadi bijak dengan menjawab pertanyaan, dan kita akan menjadi lebih bijak dengan mengajukan pertanyaan. Tetapi yang paling bijak adalah mereka yang dapat membuat pertanyaan. Wow, luar biasa sekali. Tetap andalkan Roh Kudus ketika berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Sebab Roh Kudus tahu persis apa yang dirasakan oleh murid, apa yang dipikirkan oleh murid kita. Dan nantikan perubahan hidup yang maksimal, yang dahsyat luar biasa pada setiap murid yang kita layani.